Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 350. Oh berkati kami ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop berkat dan ujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu.
Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah membaca panjang ayat renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat ke-54 sampai dengan yang ke-66. Dan tema firman Tuhan hari ini akan kita renungkan berbicara tentang berkat. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini yaitu berkat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, berbicara tentang berkat, setiap orang percaya merindukan diberkati oleh Tuhan. Dan kita melakukan hal yang baik, hal yang sesuai dengan kehendak Allah, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang boleh senantiasa terus kita rindukan, boleh dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun kita akan melihat suatu keunikan yang boleh terjadi di tengah-tengah permintaan berkat yang boleh disampaikan oleh Raja Salomo kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, kita selalu berdoa kepada Tuhan, memohon berkat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita dalam mengerjakan segala usaha kita, diberkati usaha kita, dan diberkati berlipat ganda, sehingga penghasilan kita boleh berlipat-lipat dan kita boleh dalam bersyukur kepada Tuhan. Namun kita akan melihat hari ini berkat yang boleh diceritakan oleh Salomo yang dimintakan kepada Tuhan bukanlah suatu berkat supaya dilipat gandakan apa yang mereka miliki, supaya diberkati Tuhan apa yang mereka usahakan, apa yang diberkati Tuhan apa yang mereka tanam berhasil dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Kita melihat Bapak Ibu, berkat yang diminta oleh Salomo adalah suatu hal yang sangat berbeda dari kehidupan yang senantiasa diminta oleh orang lain. Salomo meminta supaya hati bangsa itu, supaya hatinya terpaut kepada Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Dan dia percaya ketika hatinya terpaut kepada Tuhan dan melakukan kehendak Allah, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-57 dikatakan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Yang pertama diminta oleh Salomo bukanlah berkat supaya apa yang mereka usahakan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Salomo meminta supaya Allah tidak meninggalkan mereka, namun Allah memberkati mereka sebagaimana Allah telah memberkati nenek moyang mereka. Dan yang kedua dikatakan di ayatnya yang ke-58, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya. Salomo bukan berkata Tuhan yang menyondongkan hatinya kepada manusia, tetapi Salomo meminta supaya Allah membantu, menolong manusia itu mencondongkan hatinya kepada Allah. Dan itulah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doaku. Namun kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan hari ini Salomo berbicara kepada kita, mari dengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan suara kita. Ini yang diminta oleh Salomo. Tuhan condongkan hati kami kepadamu. Suatu permintaan yang luar biasa. Dan selanjutnya dikatakan masih di ayat yang ke-58, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Salomo meminta berkat daripada Tuhan, yaitu supaya Tuhan menolong memampukan bangsa itu boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia percaya ketika bangsa itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati bangsa itu. Karena dia telah belajar dari kehidupan daripada nenek moyangnya. Ketika nenek moyangnya hidup taat di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka.
Ketika mereka lapar, Tuhan berikan manna. Ketika mereka kehausan, Tuhan berikan sumber air mata air kepada mereka yang melimpah. Dan ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh yang melimpah untuk mereka boleh makan. Dan semua itu terjadi ketika mereka mulai taat kepada Allah. Dan ini yang diminta oleh Salomo, supaya bangsa itu berkenan di hadapan Allah dan boleh diberkati oleh Tuhan. Suatu permintaan berkat yang berbeda dari apa yang kita minta. Dan inilah satu dasar untuk kita boleh menikmati berkat. Kita mulai daripada kita yang mau sungguh hidup di hadapan Tuhan, sehingga berkat itu boleh mengalir. Sama dengan apa yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Kita bekerja dahulu, maka kita akan mendapatkan gaji. Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan jikalau kita menentang kehendak Allah dalam hidup kita? Ayatnya yang ke-59 dikatakan, hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ayat ke-60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Ayat 61, dan hendaklah kamu yang berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Salomo meminta supaya bangsa itu setiap hari berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan Allah, sehingga hidup bangsa itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan sesuai dengan apa yang boleh Tuhan inginkan pada hari itu. Salomo tidak meminta lebih daripada Tuhan, namun dia sadar bahwa dia yang harus menerima berkat harus datang kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kita meminta kepada Allah dan Allah memberi tanpa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun mari Bapak Ibu kita belajar dari permintaan Salomo dalam meminta berkat kepada Tuhan. Mulai mengoreksi diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu dekat kepada Allah lewat doa-doa yang dipanjatkan setiap hari, sehingga Allah boleh memberkati bangsa itu. Dan ini yang dirindukan dalam renungan kita hari ini. Kita belajar dari Salomo, bukan hanya kita meminta kepada Allah, namun kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Namun dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita. Berkat itu akan datang sendirinya di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ketika kita hanya memohon berkat, namun kita tidak dekat kepada Allah, tidak melakukan kehendak Allah, jangan pernah berharap Bapak Ibu. Jikalau kita ingin diberkati, mari kita belajar dari kehidupan Salomo. Dari setiap doa yang dia panjatkan, meminta berkat kepada Tuhan. Dia meminta supaya hatinya terpaut kepada Allah, dan Allah boleh memberkati kehidupannya, bahkan kehidupan bangsa yang dia pimpin. Mari Bapak Ibu kita belajar dari Salomo, dekatkan diri kepada Tuhan, koreksi diri, maka Tuhan Allah akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami belajar dari Salomo yang meminta berkat kepada Tuhan. Dia meminta bukan hanya sekedar meminta supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Dia meminta supaya hidup bangsanya, bahkan hidupnya boleh lebih dekat kepada Allah dan boleh melakukan kehendak Allah, sehingga berkat yang daripada Tuhan tidak terhalang, namun secara tercurah boleh memberkati bangsa Israel. Tuhan mampukan kami juga supaya boleh berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Lewat kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, maka berkat Tuhan akan semakin melimpah, mengalir, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.